Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, saya percaya hari ini semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Engkau tahu segala apa yang kami butuhkan. Engkaulah menjamin hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan. Urapi setiap kami. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Allah kami yang luar biasa. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita berikan terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku, damai yang teguh.
Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Shalom semua saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya walaupun semua saudara di rumah, kami tetap mendoakan saudara dalam perlindungan, penyertaan, dalam pemeliharaan yang sempurna. Kami terlalu percaya walaupun kita tidak berjumpa secara offline, tapi secara online kuasa Tuhan tetap menyertai saudara semua. Pengumuman untuk minggu ini, secara khusus kita dukung dalam doa di rumah doa yang diadakan di rumah masing-masing setiap hari Kamis, itu pukul 8 sampai 9 malam, yaitu pokok doa yang pertama adalah mengenai virus COVID-19 supaya segera berlalu, angka kematian dapat ditekan sampai seminimal mungkin. Yang kedua untuk keamanan bangsa dan Indonesia dan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Juga yang ketiga adalah gereja-gereja yang ada di Indonesia. Keempat untuk keamanan kota Tangerang dan sekitarnya. Dan yang kelima, ini yang penting, perpanjangan sewa gereja kita supaya ada campur tangan Tuhan dalam semuanya. Kami percaya walaupun saudara di rumah, kami percaya saudara tetap mendukung kelangsungan gereja ini untuk kedepannya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan pakai dengan luar biasanya. Untuk ibadah sementara secara offline hanya diadakan di GBI Oasis dengan jam-jam seperti biasa dengan protokoler COVID-19. Apabila saudara tetap ingin ibadah online, dari GBI Villa Regency 2 tetap mengadakan seperti biasa. Itu saja, mari kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan, angkat persembahan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya, bahkan kami sangat-sangat percaya Tuhan. Tidak henti-hentinya Kau memberkati kami setiap hari. Hari lepas hari Kau menyertai kami, Kau menyertai keluarga kami, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan keluarga besar gereja GBI Villa Permata Regency 2. Terima kasih Tuhan, tidak akan pernah kekurangan suatu apapun kehidupan kami. Bahkan setiap hari Kau pelihara kami, masa depan kami, pergub kami, semuanya Kau berikan jalan keluar terbaik. Kau berikan jawaban-jawaban doa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami baik secara persepuluhan, persembahan sulung dan semuanya Tuhan, persembahan khusus atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal. Kami siapkan hati kami untuk mendeklarasikannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada hitungan ketiga, 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi.
memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku teguhkan hatiku padamu, ku tenangkan pikiranku padamu, ku pasrahkan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagimu. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjadi hidupku. Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Hanya Yesus yang menjamin hidup. Hanya Yesus yang menjamin hidup. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang menjamin hidup kami. Ya sirararararama se, haleluya. Ku sembah Engkau ya Allahku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila sebentar firman-Mu akan disampaikan, Kau pimpin kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Yesus. Sehingga bukan lagi hamba-Mu tapi Engkau sendiri Bapa. Dan kami siap mendengarkan. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau mendeklarasikan firman Tuhan. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat berubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kembali kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada minggu yang ketiga ini. Tapi kita percaya walaupun lewat online, saya yakin Bapak Ibu di rumah pun serius dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Kalau sudah dapat katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatinya. Ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Haleluya. Di ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pada ayat ini terdapat kata yang sangat-sangat penting, yaitu perhatikan bagaimana kamu hidup. Tema kita ini malam, perhatikan bagaimana kita hidup. Amin. Kata perhatikan mempunyai arti teliti, amati dan waspadai bagaimana cara kita hidup. Rasul Paulus perlu menyampaikan hal ini karena cara kita hidup sangat menentukan kualitas hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Hidup memang pilihan. Masing-masing manusia mempunyai kebebasan melakukan apa saja. Tapi firman Tuhan katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Amin. Kita bebas memilih. Ada dua cara hidup, yaitu cara hidup arif dan cara hidup yang bebal. Amin. Saya percaya setiap kita pasti ingin hidup sebagaimana orang arif. Sebab cara hidup orang bebal tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Ada 6 hal di sini yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi orang arif. Yang pertama, cara kita menggunakan waktu. Di ayat 16 katakan, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari inilah jahat. Orang yang tidak bijak menggunakan waktu mempunyai kecenderungan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita secara bijaksana dan seimbang, yaitu waktu keluarga, waktu kita pribadi dengan Tuhan, atau waktu kita bekerja, berbisnis, atau waktu kita berrekreasi. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikapmu waktu mengikuti ibadah online seperti ini, Bapak Ibu? Karena kita tahu suasana seperti ini kita tidak mungkin beribadah secara bertatap muka langsung. Seperti sekarang kita masih mengikuti ibadah online. Apakah Bapak Ibu mendengar sambil main handphone? Atau mungkin ngopi sambil baca koran untuk bapak-bapaknya? Atau sambil nyapa atau sambil memasak? Tapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, sebaiknya jangan engkau lakukan itu, Bapak Ibu. Amin. Karena waktu saya di rumah pun sama istri sama keluarga, waktu kita mengikuti ibadah online, wow, tetap bersemangat, menggebu-gebu. Karena kita menghormati hadirat Tuhan. Mungkin kalau kita di rumah sekarang,
Ada yang mendengar sambil santai atau gimana pun karena tahu, merasa oh ibadah online. Pendeta tidak lihat ini katanya. Orang ibadah online. Kita santai aja. Tapi saya berharap jangan ya Bapak Ibu. Kita harus serius dan menggebu-gebu mengikuti ibadah ini. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Walau lewat online. Karena ada waktu Anda, pada waktu Anda serius menjaga kebenaran firman Tuhan, pada waktu Anda serius ikut ibadah walaupun online, maka Tuhan Yesus pun akan serius di dalam permasalahanmu. Amin. Atau pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak serius, Anda main-main. Ya, Tuhan juga bilang ya udah. Amin. Tapi pada waktu Bapak Ibu serius, pada waktu kita serius di dalam Tuhan, maka Tuhan pun serius dalam menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita. Amin. Yang kedua, kita harus mencari kehendak Tuhan. Di ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan adalah sebuah kebodohan yang hanya membawa kesia-siaan Bapak Ibu. Mari cari kehendak Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pergaulan dan pelayanan kita, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Yang tiga, cara kita menjaga hawa nafsu atau keinginan kita. Di ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi biarlah kamu hendak penuh dengan Roh Kudus. Kadang di luar sana, bukan di sini, di luar sana Bapak Ibu ya. Banyak mengatakan untuk menyelesaikan masalah harus minum anggur Bapak Ibu. Ya kalau sloki sih sehat. Seperti nanti yang akan kita lakukan di akhir hari kita akan perjamuan kudus. Tetapi kalau minum 1-2 botol bukan sehat, namanya cari penyakit Bapak Ibu. Amin. Yang dia bilang tadi mau menyelesaikan masalah, tapi akhirnya apa? Tambah masalah, tambah ruwet. Mungkin pas dia pulang, dia ketemu dengan pengerja GBI Permata, Regensi 2. Dia nggak sadar, Pak jalannya kok goyangnya? Iya. Bapak mabuk habis minum? Tidak, saya tidak mabuk, cuma goyang. Oh, saya kayak apa indah terpengaruh alkohol tadi. Sampai di rumah, istri tanya, wow, maki-makian. Apakah itu masalah? Tidak. Tapi biarlah kita belajar hari ini, kita belajar bersama. Sehingga kita dipenuhin Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Amin. Karena mabur anggur menyebabkan orang lupa diri, kehilangan kesadaran, hawa nafsu yang tidak berkehendak, dan selalu berujung kepada ketidakbaikan, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Tetapi kalau penuh Roh Kudus, menyebabkan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Amin.
Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus supaya kita menjadi orang-orang yang arif, bijaksana. Amin. Yang keempat, cara kita berkata-kata. Ayat 19 katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Lidah kita ini sangat kecil, Ibu, tapi sangat-sangat berbahaya. Karena satu kata aja orang bisa bunuh diri. Akar kepahitan yang luar biasa sehingga bisa membuat dia mati rohaninya, segala-galanya. Karena apa? Karena lidah tadi, karena kata-kata kita. Makanya biarlah mulai sekarang kita belajar gunakan kata-kata secara bijaksana. Amin. Yaitu kata-kata yang membangun, baik itu buat orang lain maupun buat diri kita sendiri. Haleluya. Dalam Efesus 5 ayat 4 berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau memang yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya. Kata-kata, mari kita sebagai anak-anak Tuhan memperkatakan kata-kata pujian, kata-kata yang baik. Amin. Seperti firman Tuhan katakan di ayat 19 ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari Bapak Ibu, kuasai dirimu, kuasai lidahmu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Haleluya. Sehingga jangan karena gara-gara kita, tanpa kita sadari kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik membuat orang akar kepahitan. Sehingga pada waktu orang mau datang beribadah ke gereja atau mau datang ke kersa, dia bilang apa? Aduh, jumpa lagi dengan bapak itu, kecewa aku. Aduh, ada ibu itu di sana, aku tidak mau. Tanpa kita sadari kita telah membuat mati rohani dia, mati kering dia kita bikin. Kita sangat berdosa, Bapak Ibu. Maka mulai sekarang sadari. Amin, haleluya. Kuasai dirimu. Bagaimana caranya? Agar kita bisa menguasai diri kita. Baca firman Tuhan, hanya jangan sekedar baca. Renungkan dan lakukan kebenaran firman itu. Haleluya. Biarlah kita suka bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Yang kelima, cara kita menghargai berkat Tuhan. Banyak orang tidak bisa bersyukur berkat Tuhan dan selalu merasa kurang. Ingat, semakin kita bersyukur, semakin kita hargai berkat Tuhan. Dan Tuhan semakin berkenan kepada kita. Kadang-kadang pada waktu dapat berkat besar aja kalau baru kita bisa mengucap syukur. Yang kecil, wow, malah tidak bisa mengucap syukur. Padahal Tuhan katakan, pada waktu engkau bisa dipercaya dengan hal yang kecil, maka engkau akan dipercayakan pada hal-hal yang besar. Tapi biarlah mulai sekarang kita belajar. Kita mau apapun keadaan kita, apapun persoalan kita yang kita hadapi selama ini atau hari-hari ini, biar kita tetap
mengucap syukur. Amin. Kita harus ingat segala sesuatu yang ada pada kita ada berkat dari Tuhan. Bukan karena kita mampu. Kita tidak mampu Bapak Ibu. Kalau kita mampu itu hanya karena Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau balikan sebentar. Tapi pada waktu kita tahu Tuhan, aku berjalan sendiri, aku tidak tepat, aku bersama Engkau. Maka apapun keadaan hari-hari ini, apapun kita hari-hari ini, Tuhan mampu menyelesaikannya. Amin. Haleluya. Jadi biarlah kita suka bersyukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. 6. Cara kita memandang diri kita dan orang lain. Untuk rendah hati kita perlu belajar karena semua manusia cenderung tinggi hati atau sombong. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling merendahkan diri. Artinya saling menghargai satu sama lain. Amin. Jadi mulai sekarang kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga biarlah orang lewat kita. Intinya jangan pernah engkau menuntut dia harus berubah. Jangan pernah engkau menuntut engkau harus berubah. Tapi biarlah perubahan itu terjadi lewat hidupmu. Amin. Haleluya. Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mungkin dulu kita adalah pendosa, sering salah jalan, tapi Tuhan mau selain kau dengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau engkau menjadi anak-anak terang yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Oke. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan sehingga kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kalau semua sudah dapat roti dan anggur, kita siap. Saya undang untuk bangkit berdiri. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau begitu, mari kita makan dengan benar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kemudian angkat cawanmu tinggi. Bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang di atas kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Kalau begitu mari kita minum dengan cara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Lewat tubuh dan caramu Yesus, kami telah disembuhkan. Kami telah dipulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Aba ya Bapa. Kami juga membawa gembala senior pastor kami ke dalam tangan Bapak Rio Tuhan Yesus. Kau lawat ya Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau sinari dengan wajah. Sehingga lewat gembala senior pastor kami, Banten boleh pulihkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan gembala pembina kami Pak Arai Dino Tuhan. Kau lawat ya Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada, pembelaan penyertaan-Mu selalu menyertainya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau pakai hidupnya lebih lagi Tuhan, sehingga Kau boleh pakai dia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami percaya lewat pengembalaannya Tuhan, oasis semakin besar. Oasis semakin besar di dalam nama Yesus. Kau berkati istri dan kedua anaknya Tuhan Yesus, sehingga lewat mereka boleh menopang hamba-Mu. Terus Kau nyatakan kasih-Mu dalam hidupnya. Kami juga bawa para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau lawat Tuhan Yesus. Kau berkati, nyatakan kasih-Mu terhadap mereka Tuhan. Sehingga pada waktu kami taat pada satu komando, maka raja-raja akan datang. Harta dan sebelah akan masuk ke wadah ini. Anak-anak rohani akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa tanah perjanjian dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lawat Israel. Kau lawat Yerusalem Tuhan Yesus. Sehingga segala suku bangsa yang Kau jadikan boleh datang sujud menyembah Engkau. Dan nama-Mu terus dipermuliakan. Begitu juga dengan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan Yesus.
Kami percaya pada waktu Engkau campur tangan dengan bangsa ini, maka segala penyakit, virus corona, penyakit sampar akan hanyut dari negeri ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau juga lawat para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, sampai tingkat yang paling rendah Tuhan. Kau jadikan mereka alat-Mu yang hidup dan takut akan mereka, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan akan Engkau, dan bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami percaya sebentar lagi virus corona akan hanyut dari negeri kami, akan hanyut dari hidupan kami, karena kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga bawa gembala kami tempat ini Tuhan Yesus. Kau pakai gembala kami tempat ini Tuhan, sehingga apa yang ada di pikiran, di hatinya, itu semua berasal daripada Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat hidupnya Gereja Regensi Permata 2 ini akan berkembang ke kanan dan ke kiri, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami minta Tuhan untuk perpanjang kontrak gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini adalah proyek-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Pada waktu bersama Engkau saya akan menyiapkan dana-dana itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan gereja yang kami ada di Blok AA Tuhan Yesus. Pelawat Tuhan. Sehingga kekurangan keuangan apapun untuk pembayarannya Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menyiapkan dana-dana itu tepat pada waktunya, di dalam nama Yesus, sehingga ada kesaksian-kesaksian hidup dan nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan bila sebentar juga Tuhan, bila kami mau pulang, kami siapkan hati kami, terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu yang dikasih Tuhan Yesus. Jikalau Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan